Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Untuk teman-teman yang baru datang, perkenalkan nama saya Dr. Ervenes. Di sini saya biasa membahas seputar kesehatan wanita. Kalau cocok, tolong didukung channel ini. Nah, sekarang kita bahas infeksi. Apakah betul infeksi itu bisa menyebabkan keguguran? Infeksi yang macam apa, ya kan? Apakah hanya batuk saja atau pilek bisa keguguran? Rasanya nggak ke sana ya. Tetapi kalau memang batuknya juga itu misalnya TBC ya, kan itu kronis itu ya, tetapi kan yang menyebabkan itu mungkin bukan batuknya, tetapi kondisinya selanjutnya yang dimana mungkin biasa kan yang TBC itu kan kurus, kekurangan nutrisi. Nah, inilah efek-efeknya di sana. Itu sebenarnya bisa menyebabkan kondisi untuk nutrisi bayi juga tidak baik ya, itu yang bisa menyebabkan keguguran. Infeksi ini memang bisa disebabkan oleh dua, baik dari bakteri maupun virus ya, menyebabkan adanya aktivasi dari makrofag atau sel T atau apa ya, itu menyebabkan intinya eksesif imun yang berlebihan dari ibu hamil. Nah, inilah yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan terjadinya keguguran atau bahkan juga prematur juga bisa. Selain itu juga bakteri juga bisa menyebabkan memproduksi toksin ya. Jadi sebenarnya toksin ini juga ya cukup toksik juga untuk kondisi bayi begitu. Nah, infeksi ini baik dari bakteri maupun virus ini kan mengeluarkan reaksi tubuh yang tadi saya bilang, sel-sel inflamatori ya, baik itu sitokain atau TNF alfa gitu ya. Sayangnya itu membuat ternyata rahim itu juga bisa berkontraksi karena adanya pengaruh dari sel inflamatori ini, ataupun sistem dari plasentanya itu terganggu. Itu bisa kalau udah terganggu ini kan yang kenanya itu kan nanti kan janinnya ya, ataupun sebenarnya infeksi itu langsung menyerang kepada bayi. Kita tahu sebenarnya ada plasenta, tetapi kan pada awal-awal plasenta itu bariernya belum begitu bagus, bisa saja langsung kena ke bayi. Jadi bayinya janinnya itu rusak begitu. Jadi terjadi kerusakan dan nggak bagus. Itu mungkin saja. Nah, ataupun yang terkena itu dari fungsi plasentanya itu misalkan. Jadi karena fungsinya terganggu juga terjadilah insufisiensi. Nggak bagus itu fungsinya. Bahkan infeksi ini juga bisa terjadi sebelum teman-teman misalnya hamil. Misalnya ada infeksi yang pada dinding rahim ya. Itu dengan adanya infeksi yang pada dinding rahim itu membuat suatu kondisi yang nggak bagus, yang bahkan mungkin teman-teman bisa mempengaruhi fungsi implantasi. Jadi belum nempel ini sudah ditolak karena adanya infeksi-infeksi ini pada endometrium. Nah, lalu yang paling sering kalau teman-teman suka dijelasin sama dokter, infeksi ini kan bisa naik, kena ke mulut rahim, lalu naiklah ke kantung tuh teman-teman, kantung yang isinya sebelumnya cairan gitu kan ya. Nah, amnion kalau kita bilang ya kan, ini bisa terjadi keguguran. Kalau misalnya sudah hamilnya cukup besar, ya bisa terjadi pecah ketuban misalnya sebelumnya. Jadi kantung ketuban ini bisa terinfeksi juga. Teman-teman kan suka ngecek torch gitu ya, infeksi ya. Teman-teman udah lihat YouTube pasti taunya udah tahu nih ada torch, ada rubella, cytomegalovirus ya kan, CMV, ataupun adanya HSV ya, HSV. Yang suka ditanyain itu kalau misalnya sama kita yang baru mau hamil nih, pertanyaannya adalah apakah saya harus ngecek ini dok kalau saya mau hamil. Jadi mau hamil nih, belum ada keguguran sebelumnya, jadi mau hamil aja hanya screening, boleh nggak saya? Jawabannya teman-teman boleh, tetapi apakah harus? Itu tidak suatu keharusan untuk mengecek ini ya, karena memang belum ada rekomendasi untuk ke sana untuk setiap kali mau hamil harus cek ini, belum ada ya. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang lain, infeksi virus itu kalau sekalian ya, kan ada yang IgM, IgG begitu. Kalau memang ternyata hanya IgG-nya saja yang positif, itu teman-teman juga tidak perlu dipusingkan ya. Itu artinya sebenarnya sudah lewat, itu sudah jauh. Misalnya ada yang nanya sama saya, IgG saya yang cytomegalovirus positif dok, gimana? Nah, itu nggak apa-apa. Yang akut itu yang maksudnya dalam kondisi sekarang itu adalah yang IgM teman-teman. Tapi kalau yang IgG itu mungkin sudah lewat, bahkan mungkin sudah selesai, sudah tidak ada permasalahan, tetapi masih terdeteksi antigen kita. Nah, selain itu
karena memang kebanyakan di sini YouTube itu kan ngejelasinnya kalau teman-teman cari itu kan ya pasti hanya torch bisa menyebabkan keguguran ya. Tetapi apakah ada infeksi yang lain? Jawabannya bisa ada teman-teman, yaitu yang pertama keputihan. Jadi keputihan ini yang berbau, berwarna, dan juga kadang-kadang mungkin berbusa ataupun juga kadang-kadang mungkin bernanah gitu ya. Ini teman-teman harus segera periksa ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, infeksi ini juga tidak hanya torch, ini infeksi yang di bawah ini juga bisa naik ini teman-teman, membuat kondisi suatu rahim itu masuknya kan dari mulut rahim ya, itu kondisinya itu menjadi nggak bagus, mudah sekali terserang untuk ke atas gitu ya. Jadi tidak baik untuk kondisi janin. Nah, lalu juga adanya infeksi saluran kemih. Saluran kemih ini memang harus juga kita screening ya. Kalau memang ketemu nanti ada infeksi teman-teman, ya baiknya itu ya sebelum kita lagi mulai ataupun pas ketahuan itu harus langsung segera diobati. Jadi tidak menimbulkan efek pada kehamilan teman-teman. Nah, di sini yang mesti saya tekankan adalah tidak perlu suatu infeksi itu bergejala, teman-teman. Misalnya teman-teman COVID misalnya itu, oh teman ada yang kena COVID, lalu diceklah satu ruangan, ternyata sebelah sono ada yang positif juga, tapi nggak ada gejala. Itu mungkin saja. Begitu juga dengan adanya infeksi pada saluran kemih ataupun pada keputihan ataupun mungkin teman-teman merasa nggak perlulah cek saluran kemih, misalnya cek urin gitu kan. Tetapi pada saat dicek itu ternyata bakterinya cukup banyak, tetapi teman-teman nggak sakit, nggak ada anyang-anyangan, nggak ada beser, nggak ada ya, aduh kalau pokoknya nggak enak lah gitu, nggak ada. Itu sebenarnya bisa aja. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas ya. Infeksi ini memang bukan nyumbangnya kecil dibandingkan yang lain. Ada yang 0,5%, ada yang menyebutkan 2%, ada yang menyebutkan 5%, ya mungkin sekitaran segitu. Tetapi apabila memang ini kita ketemu, sebaiknya kita harus segera mengobati sejak dini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Akhir kata, saya Dr. Fenas yang mengucapkan terima kasih.